kembali berjumpa dengan saya Hersman Arif dari Forum News Network, dan saya akan kembali mengajak Anda berbincang dengan Bung Rocky Gerung. Tapi Bung Rocky, ini perlu kita ingatkan juga ya, ini kelihatannya nama Anda ini semacam brand yang banyak dijual orang kemana-mana gitu ya. Kalau dijual untuk hal-hal yang halal sih nggak apa-apa gitu. Ini saya baru baca ini ada Instagram yang menggunakan nama Anda Rocky Gerung Official gitu. Padahal ini sebenarnya bukan official, unofficial gitu lah. Iya kan? Ini. Nah, terus itu ya Instagram Anda kan, Instagram Anda yang resmi Anda kan cuma punya dua. Satu channel Rocky Gerung Official ini, dan Instagram Rocky_Gerung_Official. Nah, ini yang Anda punya kan? Ini orang lain jualan, kemudian dijualan obat-obat kuat dan sebagainya itu. Oke, saya tegur aja dari sini bahwa itu tidak etis. Dan apalagi kalau dibisniskan itu kan. Karena ya itu pakai nama saya dan nggak minta izin, dan itu satu waktu itu bisa menimbulkan soal-soal lain, soal pertentangan atau salah tafsir segala macam. Jadi saya ingin itu dihentikan, saudara yang memakai nama saya itu di Instagram itu. Dan saya memang tidak punya Twitter juga, dan ternyata Twitter yang pakai nama saya juga banyak juga tuh. Jadi saya pastikan bahwa hanya di channel ini FNN ada versi YouTube, ada versi Instagramnya tuh. Yang lain itu tolong dihentikan karena merugikan saya dan merugikan publik, karena itu menipu sebetulnya. Itu juga adalah korupsi di dalam kelakuan sebetulnya si pengguna Instagram yang pakai nama saya. Pertama, dia nggak pede. Kedua, karena dia nggak pede, dia nggak mau taruh akun asli dia. Ketiga, karena dia nggak mau taruh, dia manfaatkan nama orang lain untuk berbisnis. Itu mental buruk dan seharusnya tidak dilakukan. Supaya pendidikan anti korupsi juga harus dimulai dari medsos itu, karena medsos juga bisa dipakai untuk kepentingan yang buruk semacam itu tuh. Ya, tolong dihentikan saudara yang memakai nama saya, baik itu Twitter, Facebook juga begitu, ada Facebook pakai nama saya, ada macam-macam itu. Kalau nama saya dipakai buat jualan untuk bantuin bansos, ya boleh aja itu. Tapi kalau dipakai buat jual obat kuat, obat buat siapa? Oke, itu nanti bisa diproses, ditegur dan disampaikan secara baik-baik. Ya. Karena dijamin Bung Rocky ini kan masih rajin naik gunung dan sebagainya, nggak perlu obat kuat gitu, karena olahraganya teratur. Oke. Nah, itu bisa nanti saya dapat pesanan macam-macam. Atau dapat komplain macam-macam. Nah, itu rugi betul saya. Saya. Ya. Jadi saya ingatkan yang resmi itu adalah akun channel Rocky Gerung Official ini, hanya ini yang dan kemudian Instagramnya Rocky_Gerung_Official, dan kemudian salah satu ciri khasnya tidak memfollow siapapun gitu. Followernya banyak, tetapi akunnya Bung Rocky Gerung tidak memfollow akun manapun gitu ya. Jadi clear, tolong buat Anda yang lain tinggalkan itu orang yang menjual-jual nama Bung Rocky. Tapi sekarang kita fokus karena pagi ini Presiden Jokowi direncanakan akan menjadi orang pertama yang mendapatkan vaksin, Bung Rocky. Ya, mestinya peristiwa ini jadi peristiwa bersejarah, harusnya bersejarah. Tetapi sejarah Presiden Jokowi justru sudah dilupakan orang karena terlalu banyak sejarah yang dibuat secara mengada-ada itu. Sejarah janji ekonomi, sejarah janji kemanusiaan, sejarah janji demokrasi, segala macam itu. Jadi besok pagi pasti orang akan nyinyir itu. Dan itu kelihatan dari awal bahwa orang nggak percaya bahwa tindakan presiden itu bisa menyebabkan atau bisa menghasilkan dukungan publik terhadap vaksin. Pertama, vaksin itu sendiri diragukan efikasinya. Kedua, presiden memaksakan vaksinasi itu melampaui kewenangan BPOM tuh. Jadi BPOM seolah-olah Badan Pengawas Obat dan Makanan seolah-olah dipaksa untuk mengiyakan keinginan presiden itu kan. Jadi dua hal itu akan jadi catatan buruk dalam sejarah vaksinasi kita itu poin sekali, karena ini soal
kan tubuh kita itu tubuh yang otonom, yang tidak boleh diatur oleh negara, diatur oleh siapapun kecuali atas izin kita. Jadi akan ada kesulitan banyak. Tentu saja kita ingin agar supaya ada vaksinasi, tapi proses ke arah itu membuat orang akhirnya ragu apakah pemerintah betul-betul serius dalam upaya untuk menyehatkan bangsa, memulihkan kesehatan bangsa ini, atau sebetulnya ini hanya gimmick untuk mengedarkan jenis vaksin tertentu dengan nama Sinovac, karena importir udah lakukan transaksi dan pasti udah ada fee masuk, upeti-upeti kecil mungkin udah jalan tuh. Jadi kecurigaan publik itu yang akan mengurangi atau bahkan membatalkan niat baik bangsa ini untuk mengakui bahwa Presiden memang betul-betul divaksinasi. Jadi kecurigaan bahwa Presiden divaksinasi itulah yang akan dibaca orang besok pagi. Ya, ya, saya kira kita penting untuk sekali lagi menyampaikan semacam apa ini namanya klarifikasi atau apapun namanya, bahwa kita bukan menolak vaksin gitu, tapi kita menolak pengadaannya dan juga cara-cara mengkomunikasinya kepada publik itu ya, Bung Rocky ya. Betul, seharusnya diulang proses ini supaya terlihat tahapan yang masuk akal, sehingga di ujung tahap itu orang mengatakan ini pembuluh darah saya, silahkan masukkan vaksin itu. Kan itu yang dimaksud dengan kerelaan orang itu. Nah sekarang misalnya saya baca di media massa juga, bahkan PDIP yang seharusnya mendukung vaksinasi itu justru menolak. Siapa namanya itu, dokter siapa itu sih? Jadi yang menolaknya betul, Anda betul, karena dalam rapat dengar pendapat dengan Menteri Kesehatan BPOM dan kemudian juga dengan Bio Farma ini, Dr. Ripka Ciptaning, ini dokter ya? Iya, dia dokter. Ripka Ciptaning, dia di Komisi 9, dia dengan tegas dia menolak bahwa saya menolak kalau perlu denda. Bahkan menurut beliau ini yang menolak bukan hanya dia anak cucunya dia tidak mau divaksin. Ngeri bener ini, yang perlawannya dari dalam nih, Bung Rocky. Ya saya baca itu sebagai penolakan terhadap kebijakan pemerintah. Dan itu menandakan ada internal struggle sebetulnya. Perlawanan dari dalam terhadap kebijakan vaksinasi Pak Jokowi ini. Itu menandakan dua hal, atau memang yang bersangkutan Saudara Cipta dokter ini mengerti tentang Cipta, mengerti tentang prosedur, atau ini ada soal lain atau persaingan jabatan segala macam. Tapi lepas dari itu saya menganggap bahwa ada masuk akalnya dokter Ripka ini membalelo. Artinya PDIP memang tidak sepenuhnya percaya pada efikasi dari vaksin itu, apalagi 65% efikasinya, itu berarti ada 35% yang tidak berguna sebetulnya, yang pasti ketularan lagi itu. Jadi sekali lagi, kalau partai Ibu Mega sendiri menolak, dan itu pasti Ibu Mega, dia mesti lapor pada Ibu Mega, Saudara Ripka ini, itu berarti Ibu Mega juga memang kurang srek dengan prosedur ini. Nah kita mungkin menganggap bahwa ya ada transaksi yang belum beres, karena dianggap bahwa vaksin ini dimonopoli oleh Golkar misalnya begitu. Jadi di belakang ini ada berbagai macam faktor politik, bisnis, kebudayaan, macam-macam. Dan ini yang dilanggar, dibypass oleh Presiden. Karena Presiden dengan gagah berani hanya ingin mencontohkan bahwa dia berani divaksin. Padahal soalnya bukan berani nggak berani, soalnya kepercayaan terhadap manfaat dari vaksin itu, kan itu soalnya kan. Orang nggak takut pada jarum, orang takut pada kebohongan dari isi jarum itu soalnya. Ya. Oke. Ada bagusnya kita dengar dulu ya apa yang disampaikan oleh Dr. Ripka Ciptaning nih, Bung Rocky. Oke. Jokowi ini pembisiknya siapa? Terakhir makin gak jelas. Kan presisi jelas. Tersampaikan aja sama Pak Jokowi itu, Mbak Ning bilang begini, Mbak Ning udah tahu, Mbak Ning. Nah, jadi yang kedua, kalau persoalan vaksin, mana lagi si Saleh ini pergi. Saya tetap tidak mau divaksin, maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya udah 63 nih. Mau semua usia boleh, tetap. Misalnya pun hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi 5 juta, mending gue bayar. Gue jual mobil kek.
Bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain. Ini pengalaman saya ini, Saudara Menteri. Ini saya ngomong lagi nih di rapat ini ya. Vaksin polio untuk anti polio malah lumpuh layu di Sukabumi. Terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12. Karena di India ditolak, di Afrika ditolak, masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun waktu saya ketua komisi. Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini. Jangan main-main. Saya pertama yang bilang, saya menolak vaksin. Kalau dipaksa HAM, pelanggaran HAM. Ya, ini memang jelas kalau dari pernyataan Ripka tadi ada persoalan-persoalan dia juga mempertanyakan. Kenapa? Karena menurut dia kan ini Menteri Kesehatan ini bukan satu, backgroundnya bukan dokter, kedua dia pernah jadi ya dia banker dan kemudian jadi wakil menteri BUMN. Kan wakil BUMN itu tugasnya mencari duit gitu ya, bukan ngurusin kesehatan. Ini jadi wajar kalau kemudian muncul seperti analisis seperti Anda sebutkan tadi. Itu dahsyat betul itu retoriknya Dr. Chip Ripka tadi itu betul-betul datang dari kemarahan mungkin kemarahan politik terhadap proses pengangkatan menterinya, menteri kesehatan yang sekarang, tapi juga datang dari ketidakpercayaan terhadap vaksin itu sendiri. Jadi kita mau tahu sebetulnya apa penyebab sehingga PDIP membalelo terhadap permintaan presiden tuh. Itu mungkin akan ada analis lakukan itu. Tapi yang udah terjadi, rakyat PDIP menyaksikan itu. Maka sebagian konstituen PDIP memang mungkin menganggap bahwa memang ada instruksi partai untuk tidak cepat-cepat menerima vaksinasi melalui suara Ripka ini. Jadi itu nanti akan membahayakan, bukan membahayakan sebetulnya, akan membuat kegalauan di pagi hari besok ketika Presiden sodorin tangannya, Presiden sendiri di belakang kepalanya ada semacam ketidaknyamanan karena kader partainya atau partainya sendiri tidak setuju. Jadi dalam keadaan Presiden tidak seimbang secara psikologi, dia disuntik, itu juga mungkin ototnya menjadi tegang, maka jarumnya susah masuk tuh. Karena kan Presiden nggak enak kan, dia mau memberi contoh, nanti orang bilang, lu mau ngasih contoh buat gue. Nah itu partai lu sendiri nggak mau disuntik kok, kira-kira begitu kalau anak Jakarta berpikir kan. Jadi beresin dulu deh partai lu itu, baru lu pamer-pamer jarum suntik, kira-kira begitu pikiran orang Tanah Abang atau orang Cililitan kalau ikuti berita besok tuh. Ikuti berita besok. Ya, Bung Rocky, jadi seremoni pagi ini yang akan dilakukan oleh Presiden yang sudah siapkan jauh-jauh hari, termasuk juga mengundang para pesohor, para selebriti dan sebagainya. Ini sudah diaborsi duluan oleh PDIP dengan sikap dari Ripka ini ya. Nah itu kesimpulannya begitu tuh. Seluruh gairah yang diperlihatkan Presiden berminggu-minggu, saya akan divaksin dan segala macam, akhirnya dalam 10 menit pidatonya Ripka itu berantakan semua kan. Jadi ini sekali lagi menunjukkan bahwa tidak ada koordinasi bahkan di dalam partai pendukung Presiden sendiri atau dalam partai Presiden sendiri. Karena ini konyol kan, Presiden mau meyakinkan rakyat Indonesia, padahal dia nggak mampu meyakinkan kader separtainya sendiri. Ini betul-betul ajaib nih administrasi vaksinasi ini nih. Saya membayangkan betapa beratnya nih para pejabat di level bawah gitu ya untuk meyakinkan para masyarakat, apalagi kemudian ada ancaman-ancaman pun juga sudah mulai dibatalkan oleh berbagai isu, berbagai pendapat dari para ahli hukum dan sebagainya bahwa tidak boleh itu ada orang mengancam-ancam orang untuk tidak menolak vaksin. Betul, karena orang ingin dapat kepastian hukum. Apakah saya kalau menolak itu akan dipidana? Ternyata tidak boleh ada pemidanaan, karena hak atas kesehatan itu jaminan hak asasi manusia, itu pilihan individual itu. Walaupun
ada keadaan darurat segala macam, tapi itu kan mesti diperlihatkan secara teknis kedaruratan itu, lalu disampaikan ke pengadilan. Nanti pengadilan mutusin, oke, Anda harus tunduk pada kedaruratan itu. Tapi berkali-kali soal kedaruratan itu justru dihasilkan oleh kebijakan yang tidak konsisten. Kan kita masuk di dalam kesulitan hari ini karena manajemen COVID ini betul-betul berantakan. Berbagai macam sinyal promosi dilakukan, lembaga dibuat, tetap angkanya naik terus-menerus. Itu artinya ada yang keliru di dalam cara menangani ini. Jadi presiden sama dengan presiden geleng-geleng kepala, dia nggak mengerti mengapa Indonesia masih import kedelai. Loh, itu dia yang bikin sendiri aturan itu. Dia nggak ngerti kenapa pangan kita tidak bisa tumbuh padahal subsidi pupuk 30 triliun setiap tahun. Loh, itu dia yang lakukan. Dia nggak bisa bongkar oligarki pangan kita lalu dia ngeluh sendiri kan. Nanti orang bertanya, Anda mengeluh pada siapa? Jadi kekacauan itu yang saya yang bikin orang cuma berdoa saja, mudah-mudahan kan bagaimanapun semua itu adalah kebijakannya Presiden Jokowi ya. Saya mudah-mudahan aja berdoa jangan sampai Presiden Jokowi itu lupa gitu bahwa yang jadi presiden itu sebenarnya beliau sendiri kan gitu. Karena dia nggak fokus pada jabatan dia sebetulnya, dia fokus pada upaya untuk membina dinastinya tuh. Nah, nanti juga orang akan pikir bahwa COVID ini sebetulnya ini proyek kesehatan, proyek bisnis, atau proyek untuk mengalihkan isu. Jadi sedalam itu jangkauan ketidakpercayaan publik tuh. Saya hanya membaca di media massa betapa publik nyinyir terhadap drakor yang akan dipentaskan besok pagi itu. Kan orang ini juga drakor itu. Presiden akan sodorkan tangannya, lalu diukur tensinya, lalu kamera ada di mana-mana. Jadi udah kebiasaan bikin drama itu dari presiden sampai menteri sosial itu dianggap satu paket juga akhirnya kan. Jadi kita ada di dalam ada suasana yang tidak kondusif, kalau pakai bahasa pejabat tidak kondusif suasananya tuh. Ya, saya mau sebut suasana ketidakpercayaan publik terhadap kebijakan vaksinasi. Ya. Saya teringat situasi sekarang ini, public distrust ini pada cerita masa kecil dulu. Kita kan pernah diceritain masa kecil dulu ya. Bung Rocky suka baca-baca cerita. Kalau zaman sekarang mungkin gadget. Kalau kita kan banyak membaca buku cerita itu. Itu semacam cerita hikayat bagaimana seorang anak pengembala yang suka bercanda, teriak-teriak setiap kali ada serigala gitu, dan kemudian ketika orang kampung datang beramai-ramai ternyata tidak ada serigala dan dia tertawa-tawa gitu karena berhasil menipu orang kampung. Sampai pada dan itu selalu berulang begitu. Sampai pada suatu hari ketika tiba-tiba betul-betul ada serigala, dia berteriak, orang kampung nggak peduli. Bukan hanya kambing yang digembalakan, dia sendiri dimakan serigala. Ini kan bahaya kalau sampai, mesti kita belajar dari hikayat semacam itu. Kalau sekarang anak kecilnya dia nggak bilang ada serigala, awas serigala, dia bilang awas ada cebong, awas ada cebong, dan orang nggak percaya juga. Sampai akhirnya masuk kolam tuh. Oke, saya kira Presiden Jokowi dan juga pejabat pemerintah jangan salah paham bahwa kita bukan kelompok yang mendukung dan mengkampanyekan menolak vaksin, bukan ya, tapi kita mengingatkan bagaimana caranya secara proper dilakukan gitu ya. Jadi teman-teman yang berniat untuk vaksin silahkan, yang tidak berniat juga silahkan. Saya dan FNN hanya titip pesan supaya ada atau tidak ada vaksin, prosedur jaga jarak, pakai masker, cuci tangan itu jauh lebih berguna. Dan itu sebetulnya yang gagal dipelihara sebagai cara pencegahan natural dari pemerintah. Karena pemerintah sibuk terus dengan kampanye tapi tidak masuk ke desa-desa untuk menerangkan fungsi dari 3M itu. Jadi saya kira itu yang lebih baik kita bantu pemerintah dengan mengingatkan ulang itu. Dan sambil sambil mengingatkan pemerintah, kita nanti menikmati katanya kabarnya karena itu akan dilakukan siaran langsung dengan vaksin perdana yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Selamat menikmati. Yes. Besok kita sama-sama lihat efek dari drakor terakhir. Siap. Terima kasih, Bu Rocky. Yep.